Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Mari kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan klasikal pertama kita pada sore hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang diharapkan dan menjadi bekal untuk wawancara nanti, sehingga teman-teman bisa dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun ini. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk pembukaan, saya berharap ya teman-teman bisa fokus memperhatikan materi pada sore hari ini. Pikiran-pikiran dari yang bekerja mungkin tadi siang atau yang kuliah dan sebagainya itu disingkirkan dulu. Kita fokus pembahasan pada sore hari ini yaitu tips dan trik persiapan dan pasti nanti bisa performnya di simulasi pertama sama kakak mentornya itu jauh lebih baik ya persiapannya. Jadi nanti di simulasi kedua bisa lebih detail lagi. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan simulasi pertama, walaupun nanti ada beberapa hal yang mungkin mengulang ya, tapi pas saya yakin akan ada informasi tambahan. Jadi yang sekarang masih mungkin dalam kondisi baring misalnya dan sebagainya, boleh untuk mempersiapkan diri, ambil catatan, pulpen dan sebagainya. Oke. Share screen. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman, jadi sore hari ini tadi kita sudah sepakat ya akan membahas beberapa hal penting yang menjadi em, yang menjadi bekal teman-teman dalam persiapan wawancara. Yang pertama adalah tadi ada tiga ya yang sudah kita sepakati. Yang pertama adalah tipe-tipe pertanyaan. Ada tipe-tipe pertanyaan. Kemudian yang kedua ada cara menjawab jawaban. Kemudian yang ketiga ada tips dan trik. Nah, jadi ini tiga pembahasan utama kita pada sore hari ini. Saya akan memulai dari tipe-tipe pertanyaan terlebih dahulu. Oke, untuk tipe-tipe pertanyaan itu akan ada perbedaan ya antara pendaftar dari S1, S2, S3, maba dan ongoing. Nah, tapi saya akan mencoba menjelaskan yang umum dulu yang akan ada di semua jenjang. Nah, jadi untuk yang akan ada itu yang pertama adalah pertanyaan umum tentunya ya. Pertanyaan umum. Nah, pertanyaan umum ini yang mana saja? Pertanyaan umum itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan diri teman-teman. Jadi misalnya diminta untuk perkenalan diri, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, jurusannya, univnya dari mana, kemudian nanti ada pertanyaan tentang apa hobinya misalnya bisa jadi fashionnya kemana aja. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana pandangannya terkait isu yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian di cross check tentang administrasi yang sudah teman-teman upload misalnya dari segi sertifikat dari segi baik itu sertifikat prestasi, kompetensi atau sertifikat TOEFL ketika teman-teman upload. Nah, itu bisa jadi semua menjadi masuk ke dalam pertanyaan umum. Intinya pertanyaan umum itu pertanyaan yang mengacu kepada diri teman-teman dan juga bisa jadi dari apa yang teman-teman upload ke em, administrasi kemarin. Itu. Kemudian yang kedua, setelah pertanyaan umum, ada pertanyaan spesifik.
Pertanyaan spesifik itu bisa jadi pertanyaan tentang beasiswa unggulan. Sebentar ya, pertanyaan spesifik. Nah, pertanyaan spesifik itu bisa jadi dia adalah pertanyaan tentang BU. Di BU ini akan terbagi-bagi. Ada pertanyaan tentang esai, rencana studi, ada pertanyaan tentang proposal disertasi, ada pertanyaan tentang kenapa kalian memilih BU, kenapa bukan beasiswa yang lain, dan sebagainya. Jadi lebih ke spesifik menjelaskan detail dari sesuatu hal seperti itu. Kemudian, karena tahun ini temanya adalah terkait karya, pastinya eh, ada pertanyaan tentang karya. Jadi, kita masukkan juga di tipe-tipe pertanyaan yang perlu teman-teman siapkan. Pertanyaan karya hebat. Karya hebat pasca studi. Nah, jadi apa karya hebatnya yang sudah ditulis dalam esai itu juga perlu teman-teman siapkan untuk sebagai apa namanya pertanyaan nanti ya pada saat wawancara. Kemudian pertanyaan ketika teman-teman berada di S2 dan S3, apalagi ongoing ya, ongoing, itu pertanyaan tentang riset atau penelitian. Pertanyaan riset atau penelitian. Nah, untuk teman-teman yang S2 ongoing dan S3 yang S3 maba ongoing, jadi ada tiga, S2 ongoing, S3 maba, dan S3 ongoing. Teman-teman harus memastikan bahwa bisa menjawab pertanyaan terkait riset atau penelitian teman-teman. Pastikan sudah bisa menjelaskan secara detail mulai dari metode penelitian, kemudian permasalahannya apa yang mau dikaji, apa yang mau diteliti, datanya apa, metode penelitiannya apa, kemudian nanti luarannya apa, bahkan sampai ditanyakan terkait apakah sudah memiliki dosen promotor. Ini biasanya di S3 ya. Dosen promotor sudah berapa kali melakukan bimbingan, bahkan sedetail bagaimana ketika nanti misalnya respondennya tidak menyetujui untuk dijadikan responden misalnya, apa yang kamu siapkan? Plan B-nya selalu ditanyakan untuk di bagian pertanyaan riset penelitian ini. Jadi selalu memikirkan uh, sesuatu yang bertolak belakang dengan rencana kalian, lalu siapkan rencana selanjutnya. Paham nggak maksud saya? Maksud saya, pikirkan rencana teman-teman itu ada kendalanya sehingga teman-teman menyiapkan rencana yang lain ketika betul-betul kendala itu ada seperti itu karena bisa jadi ditanyakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait ini untuk S3 ya. Kalau ada yang S3 dan teman-teman sudah bekerja dan juga sudah punya keluarga, artinya triple kill misalnya, triple kill ada S3, studi S3 doktoral, kemudian punya keluarga dan juga sudah bekerja. Nah, itu harus ada alasan kenapa teman-teman ingin melanjutkan S3. Misalnya pertanyaannya adalah Anda sudah sekarang posisinya sudah bekerja, kemudian sudah memiliki keluarga. Kenapa ingin melanjutkan pendidikan S3? Apa motivasi terbesar Anda? Nah, itu bisa menjadi salah satu pertanyaan. Ketika juga teman, ya S2 juga bisa ya, S2 juga bisa seperti itu. Jadi alasan untuk melanjutkan studi S2-nya apa? Selain misalnya ingin menjadi dosen, kalau udah nikah misalnya, dan sebagainya, itu bisa jadi salah satu pertanyaan. Nah, jadi ini adalah ya masih ada lagi pertanyaan tentang tantangan dan rintangan nih. Pertanyaan tantangan. Pertanyaan tantangan ini seperti bagaimana Anda manajemen waktu, bagaimana Anda belajar di bawah tekanan dan stres, bagaimana Anda meminimalisir hal-hal yang terjadi di S1 misalnya, dan sebagainya. Jadi, gini ya teman-teman, karena saya sudah menyebutkan ya beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam interview besok, teman-teman silahkan belajar secara mandiri dan kembangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Bikin list pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian coba jawab sendiri. Karena hal itu bisa meminimalisir teman-teman blank pada saat interview besok gitu. Saya kemarin di S1
2018 itu S1-nya beasiswa unggulan, kemudian saya kembali apply di tahun 2023 juga. Ketika saya interview, saya juga latihan untuk siapkan interview. Padahal saya sudah mentoring peserta dari 2018, tapi ketika saya menjadi peserta lagi di tahun 2023, saya bahkan interview setiap hari, latihan interview setiap hari. Saya mencari teman dari S1, S2, S3, sehingga nanti pandangan dan pertanyaannya itu berbeda-beda. Nah, itu salah satu tips dan trik untuk sukses di simulasi wawancara. Jadi gunakan kesempatan yang ada sekarang untuk simulasi. Jangan jangan bosan simulasi dulu, jangan capek dulu, karena ingat kalian cuman hanya kalian hanya memiliki satu kesempatan wawancara. Kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik, ya agak sulit untuk menjadi awardee. Aku dan teman-teman dari Yuk Asa di sini hadir untuk membantu teman-teman, support teman-teman dari belakang, dari depan, samping, atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau teman-teman tidak belajar secara mandiri, tidak belajar dengan giat secara mandiri juga akan susah gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di ini adalah tipe-tipe pertanyaan. Kemungkinan nanti akan ada lagi ya. Tapi ini dulu yang kita bahas. Ini juga udah kebanyakan banget ya. Jadi kita nanti mungkin kalau ada tambahan akan kita bahas di kelas klasikal 2 dan 3. Jadi pastikan teman-teman hadir full di semua klasikal. Karena itu bisa sangat membantu teman-teman. Oke, kita masuk di contoh-contoh pertanyaannya dan cara menjawabnya ya. Misalnya, pertanyaan pertama itu biasanya mengarahkan untuk memperkenalkan diri, tapi juga ada kasus di mana teman-teman langsung ditanya to the point. Namanya siapa? Kemudian jurusannya apa? Dari univ mana misalnya? Nah, ada interview yang seperti itu. Ada juga interview yang yang meminta kalian untuk memperkenalkan diri. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ya, antara bertanya namanya kamu siapa dengan coba perkenalkan diri. Kalau pertanyaannya nama kamu siapa, itu langsung dijawab to the point. Nama saya Yuslalia Kadir, biasa dipanggil Yuna. Cukup sampai di situ, karena pertanyaannya adalah nama kamu siapa. Tapi kalau pertanyaannya coba perkenalkan diri kamu, berarti kita bisa elaborasi jawabannya mulai dari nama, kemudian domisili dari mana, kemudian kemudian em, sekarang jurusan dan univnya di mana, kemudian selama di S1 misalnya kalau dia pendaftar S2 kontribusinya apa, kemudian fashionnya kemana, dan sekarang lagi sibuk di bagian apa. Itu adalah salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan terkait pengenalan diri. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman ditanya, coba menjawab to the point. Jangan menambahkan jawaban-jawaban lain di luar dari pertanyaan. Seperti itu. Karena waktu interviewnya itu hanya 20 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab dari di luar pertanyaan, itu akan membuat kesannya apakah tidak fokus atau dan sebagainya ya. Jadi usahakan dengarkan baik-baik pertanyaannya apa dan jawab sesuai pertanyaan saja. Kemudian kita masuk ke misalnya pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifik itu misalnya, kenapa kamu memilih beasiswa unggulan? Apa alasan kamu mendaftar beasiswa unggulan? Kemudian, apa sebenarnya yang kamu harapkan di beasiswa unggulan? Ketika kamu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan, apa yang kamu lakukan? Apa ya rencana kamu selanjutnya misalnya? Itu adalah pertanyaan spesifik terkait beasiswa unggulan. Kemudian, contoh pertanyaan tentang karya hebat. Nah, jadi pasti diminta untuk menjelaskan karya hebat. Coba jelaskan karya hebat yang sudah kamu tulis di dalam esai BU. Nah, nanti teman-teman menjelaskan dengan metode SMART. Metode SMART itu ada di Metode SMART itu adalah salah satu metode cara menjawab dengan lengkap dan juga singkat, jadi tidak terlalu panjang karena beberapa kali saya interview simulasi mentoring di 2 hari belakangan ini, rata-rata jawabannya itu agak belibet panjang ketika menjelaskan rencana karya hebat. Padahal rencana karya hebat itu kalian sendiri yang menyusun, kalian sendiri yang paham. Kami sebagai pendengar tidak paham. Jadi ketika kalian menjelaskan dan terlihat tidak tidak bisa menguasai atau belibet, itu akan menunjukkan bahwa kalian sebenarnya
tidak terlalu menguasai, padahal kalian sendiri yang membuat rencana karya hebat itu. Nah, salah satu caranya untuk menjawab dengan lengkap tapi tidak terlalu panjang itu menggunakan metode SMART. Kalau teman-teman penasaran metode SMART itu apa, di sini kalau misalnya sudah ada yang order e-booknya Yuk Asa, di dalam e-book itu ada sudah lengkap penjelasan terkait metode SMART, contoh menjawab dan kalimat langsungnya, kalimat contoh menjawabnya langsung. Jadi teman-teman bisa adopsi dari situ. Kemudian juga ada contoh pertanyaan dan contoh jawaban, tips dan trik yang lainnya sudah lengkap semuanya di e-book. Jadi saya pribadi sangat merekomendasikan teman-teman untuk order itu sebagai apa ya, sebagai usaha lah untuk bisa well prepare pada saat wawancara. Tapi kalau misalnya belum bisa order, nanti teman-teman boleh belajar mandiri dari luar, misalnya dari Google dan sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang riset dan penelitian. Ini jelas ya, teman-teman wajib sudah hatam di bagian ini, apalagi mahasiswa S2 dan S3. Karena sudah disimpulkan bahwa kalian sudah melalui mata kuliah terkait riset, metode penelitian, dan sebagainya. Jadi kalian sudah harus bisa menjelaskan dengan baik ketika pertanyaannya diarahkan kemana saja. Siapkan data dan sebagainya. Kemudian pertanyaan tantangan. Tantangan itu misalnya kalian dihadapkan dengan suatu rintangan dalam penyelesaian studi, apa yang kalian lakukan untuk bisa tetap menyelesaikan studi tepat waktu dan sesuai dengan sasaran misalnya. Jadi tantangan-tantangan yang ada tuh kalian harus siapkan langkah-langkah konkret. Tipe-tipe jawabannya itu misalnya saya membuat to-do list, saya membuat rencana rencana target per minggu, per bulan, atau saya memasang alarm, atau saya biasa membangun mood dulu dengan melakukan hobi dan sebagainya. Dan itu dibuktikan ketika saya berada di S1 misalnya, saya juga lumayan padat, tapi saya menggunakan metode ini dan terbukti bahwa saya sudah menyelesaikan studi saya di S1 dengan baik, berprestasi, dan juga lulus dengan cum laude dan tepat waktu. Nah, jadi teman-teman ketika menjawab sesuatu itu di apa namanya dilengkapi dengan bukti. Nah, ada dua rumus ya. Kalau saya sebutnya rumus, kalau teman-teman menjelaskan atau mention prestasi, itu sebutkan selalu sandingkan dengan dampak. Karena penjelasan prestasi tanpa dampak itu ya ya dikategorikan prestasi juga, tapi nggak ada dampaknya. Jadi kita tidak bisa mengukur keberhasilan teman-teman sejauh mana kalian belajar dari apa aja dari situ. Nah, dampak itu terbagi menjadi dua. Dampak itu terbagi menjadi dua. Ada dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal itu adalah dampak kepada diri kalian sendiri. Kalian belajar apa dari pengalaman itu? Atau kalian belajar apa dari prestasi itu? Kemudian dampak eksternal. Dampak eksternal itu adalah dampak keluar atau dampak ke orang lain, ke orang banyak, ke masyarakat, ke mahasiswa, dan sebagainya. Nah, saya rekomendasikan untuk menyebutkan prestasi yang memiliki dampak yang luas kepada orang banyak atau dampak eksternal. Karena semakin luas kebermanfaatan suatu prestasi atau suatu karya atau suatu kontribusi, maka itu akan lebih bagus. Seperti itu. Jadi nanti silahkan dipilih prestasi yang mau ditonjolkan apa yang memiliki dampak yang luas. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang perlu di-highlight lagi adalah ketika teman-teman menyebutkan statement, selalu sandingkan statement itu dengan bukti. Jadi jangan hanya sekedar statement aja. Contohnya, misalnya teman-teman diminta untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan. Teman-teman menjawab, kelebihan saya adalah saya orangnya fokus. Jasin. Setelah sudah sampai situ. Nah, itu kan adalah statement ya. Statement. Itu adalah statement bahwa kalian mengklaim diri kalian, kalian fokus. Nah, untuk lebih baiknya, sandingkan statement itu dengan contoh kasus. Jadi contohnya seperti ini. Saya orangnya fokus dibuktikan dengan ketika saya menjabat menjadi ketua organisasi bla 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 bla, saya berhasil bla 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 bla. Nah, jadi ada contoh kasus yang real yang sudah teman-teman lalui. Nah, itu menjadi bukti bahwa memang kalian orangnya fokus dan bukan hanya sekedar statement, bukan hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa saya fokus gitu. Nah, ada lagi rumus yang ketiga.
Ketika kalian mendapatkan pertanyaan tentang kelemahan, selalu sandingkan dengan solusi. Kenapa? Agar kalian bisa memperlihatkan bahwa kalian adalah orang yang selalu ingin belajar. Karena nobody perfect in this world. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Semua orang punya kekurangan. Jadi it's okay. Kalian sebutkan kekurangan kalian apa, tapi jangan lupa untuk memberikan solusi dari kekurangan itu. Gitu ya. Solusinya yang bagaimana solusi yang dimaksud, Kak? Nah, solusi yang dimaksud itu adalah solusi yang to the point ya. Jadi langkah-langkahnya to the point. Kalian langsung menyebutkan apa yang kalian lakukan untuk meminimalisir kelemahan itu. Misalnya, kelemahan saya adalah saya cukup pelupa, sehingga saya selalu memasang alarm ketika memiliki jadwal. Saya memasang alarm 1 hari sebelum, saya memasang alarm 3 jam sebelum, dan saya memasang alarm 2 menit, 20 menit sebelum. Nah, dan itu cukup membantu saya dalam meminimalisir kelemahan yang saya punya. Nah, kalau mau tambahkan contoh kasus juga boleh. Seperti ketika saya mengikuti seminar saya pada hari apa ini ya, tanggal 13 Agustus seminar bla bla bla, saya bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu jawaban yang sudah lengkap isinya karena kita menjelaskan kita kekurangannya ini, kemudian ada solusi yang kita tawarkan dan ada contoh kasus. Jadi ingat ya teman-teman, jawaban kalian dibuat sedemikian sehingga kita bisa percaya bahwa kalian memang betul-betul seperti itu. Gitu. Jangan hanya sekedar menyampaikan statement karena saya sama kamu atau pewawancara sama kamu tidak saling kenal. Gitu. Saya tidak tahu kamu siapa, kamu tidak tahu saya siapa, saya bisa aja tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Apalagi kalau kamu menyampaikan itu dengan kondisi yang tidak terlihat meyakinkan. Mungkin karena grogi atau mungkin karena tiba-tiba dan blank misalnya. Nah, itu bisa jadi saya tidak percaya. Jadi ketika kalian menyandingkan itu dengan bukti dan juga dengan solusi itu akan terlihat lebih masuk akal. Seperti itu. Sampai sini apakah penjelasan saya terlalu cepat atau cukup bisa dipahami atau seperti apa? Silahkan dikoreksi dulu. Silahkan dijawab di kolom komentar pertanyaan lagi. Penjelasan saya sudah lumayan bisa dipahami kah? Rate-nya dong, saya juga mau dikasih rate nih. Dari 10, saya menjelaskan di rate berapa nih menurut teman-teman nih. Jangan jangan ini ya, jangan kok banyak 1.100 seberapa tuh? Ya saya juga mau dikasih komentar dong, guys. Kalau ada yang kurang, boleh banget dibilang Kak kurang sini nih, kurang ini, kurang ini. Biar saya juga bisa improve. Saya kan juga masih sementara belajar ya. Itu oke banget. Saya tidak akan mengeluarkan kalian dari grup yuk asa kok. Hmm. Sembilan, sembilan, oke, oke, oke. 1 juta per 10. Emang boleh, guys. Oke, kalau misalnya ada yang mau sambil ngemil, sambil makan, sambil minum, boleh banget ya. Yang penting jangan sambil tidur. Saya izin minum dulu ya. Jangan ya, Dek. Oke. Ke apa, ke apa kita ditanya mengenai, ya jelas, kita pasti ditanya mengenai jurusan kita. Nanti akan ada pertanyaan, saya 2 kali interview di S1, S2 tuh selalu ditanyakan alasan memilih jurusan. Apa alasan kamu memilih jurusan pendidikan matematika, misalnya? Ya, kalian harus menjelaskan dengan dengan masuk akal ya, logis. Kak, berkas yang perlu disiapkan saat wawancara, Kak. Kalau berkas itu nanti disampaikan bersamaan dengan jadwalnya ya. Jadi ketika kalian dikirimkan jadwal, link Zoom, itu juga lengkap berkas apa yang akan kalian harus siapkan pada saat wawancara. Tenang aja, nanti ada ininya. Kalau maba S2 apakah jarang ditanya terkait riset? Kalau maba S2 biasanya ada pertanyaan tentang riset juga, tapi saya pengalamannya kemarin karena saya mungkin menemukan pewawancara yang tidak terlalu fokus ke sana ya, karena saya adalah maba. Jadi pertanyaannya itu secara keseluruhan adalah perkenalan diri, kontribusi selama S1, rencana kontribusi di S2, kemudian tantangan-rintangan, spesifik BU, dan komitmen. Nah, jadi tapi teman-teman saya harap tetap menyiapkan kalau misalnya teman-teman maba yang ada di S2 belum. Ini juga di S1 ya. Tetap siapkan
topik penelitian. Jadi kalian kira-kira akan meneliti di bidang apa? Nggak apa-apa topiknya dulu aja. Kalau belum ada judulnya, itu oke banget karena kalian adalah maba. Kak, apakah berkas-berkas seperti karya dan sertifikat prestasi perlu disiapkan juga secara fisik? Kalau teman-teman sudah punya, lebih baik standby di samping kalian ya. Saya juga kemarin seperti itu. Jadi semua berkas yang saya upload, saya susun baik-baik di samping. Kemudian nanti ketika sewaktu-waktu diminta saya langsung bisa mengambil. Tapi nanti tetap bergantung dengan arahan yang ada di email. Karena kadang di email itu ada wawancara yang tidak memperbolehkan kita ada berkas yang lain di depan kita selain KTP dan sebagainya yang memang diperlukan. Jadi nanti siap kalau misalnya di email kalian nggak ada instruksi seperti itu, siapkan semua berkas yang kalian punya, yang fisiknya. Oke, komitmen yang dimaksud bagaimana, Kak? Komitmen yang dimaksud itu bisa menyelesaikan studi tepat waktu kah? Bisa merealisasikan rencana kontribusi kah? Atau rencana karya hebat kah? Nah, jadi itu ditanyakan komitmennya. Kadang ada pewawancara yang menanyakan, kamu yakinnya berapa persen nih bisa merealisasikan rencana karya hebat kamu? Rate-nya berapa persen nih? Dan ya tidak hanya menyebutkan rate-nya aja, tapi juga menyebutkan alasannya, gitu. Jadi itu termasuk komitmen-komitmen. Kemudian, aduh banyak ya ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya nanti saya balas, apa namanya, nanti saya bahas lagi. Kita langsung masuk di sesi simulasi on the spot. Jadi nanti saya akan berikan detail, apa namanya, detail feedback ya, yang akan merangkum semua pertanyaan kalian. Soalnya kalau saya jawab sekarang nanti takutnya malah berulang. Oke, silahkan teman-teman yang mau di apa namanya di review bukan review ya simulasi satu orang aja sih hari ini. Siapa nih? Silahkan angkat tangan. Saya harap yang mengangkat tangan ini betul-betul sudah ada persiapan ya sehingga nanti eh, saya bisa kasih contoh yang lebih spesifik lagi. Jadi bukan membahas hal-hal basic. Sini ada Samiah Nur Amalia ya. Oke. Dari S2 ada? Samiah S1 ya? S2 ada kan? Teman-teman. Anda nih, teman-teman S2. Oke, kalau begitu kita langsung masih prepare Kak. Waduh, masih prepare Unhas. Oke, itu oke. Oke, jadi kalau begitu kita langsung simulasi ya sama Samiyah Nur Amalia ya. Silakan Samiyah prepare 1 menit, saya kasih kesempatan 1 menit. Teman-teman yang lain silahkan menyiapkan catatan juga ya, karena ini saya langsung mention beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara. Karena di sini sebenarnya kebanyakan S2 juga ya. Biasanya S2 itu akan pertanyaannya bisa mewakili teman-teman di S3 juga. Jadi nanti kalau waktunya cukup, saya menanyakan pertanyaan S1 kepada Samia, kemudian ada 1 orang lagi yang dilanjutkan untuk pertanyaan spesifik S2, S3. Boleh dari S2 aja. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman dari S2, saya langsung lanjut dulu ke Samia. Jadi sekarang simulasinya benar-benar simulasi ya. Vibes-nya benar-benar kita bayangkan seperti sedang wawancara di BU, iya di BU secara sungguhan. Oke, siap Samia? Keren nih Samia dari S1 maba lagi, udah bisa angkat tangan guys. Mantap. Oke, sebentar saya pin dulu wajahnya Samia. Kok saya jadi keluar pinnya ya? Oke, Oke, kita mulai ya untuk simulasi langsungnya bersama Samiah Nur Amalia S1. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara Samiah Nur Amalia di tahap interview beasiswa unggulan tahun 2024. Saya Yusnalia Kadir yang akan membersamai sesi interview pada sore hari ini. Untuk memulai, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Samia belum bisa open mic ya? Kakak admin tolong dibantu. Oke, sudah bisa, Kak. Oke. Perlu diulang atau langsung lanjut? Oke, langsung saja, Kak. Oke, Baik, terima silahkan. kasih atas waktu yang telah diberikan Kak Yuna dan juga teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Samia Nur Amalia, saya berasal dari Kebumen dan sekarang saya berkuliah di Universitas Tidar, mengambil program studi S1 Ekonomi Pembangunan dan sekarang saya ongoing semester 3. Dan saya memiliki berbagai pengalaman organisasi, baik itu sosial maupun organisasi yang eksekutif. Nah, untuk sosialnya, saya pernah mengikuti berbagai kegiatan pengabdian masyarakat seperti santunan yatim duafa, kemudian kemarin pengabdian masyarakat untuk pelatihan digital marketing, dan untuk kegiatan lainnya itu seperti saya mengikuti kegiatan di perkuliahan itu mengikuti kegiatan UKM Kopma Universitas Tidar, kemudian ada komunitas sekolah pasar modal, dan di situ kita belajar organisasi banyak sekali, Kak. Dan untuk mengasah kemampuan dan hobi saya biasanya mengembangkan keinginan saya, bakat saya memasak dan juga berbisnis, Kak. Kebetulan saya juga sudah menjalankan usaha saya. Usahanya bernama Safa Food dan sudah mulai saya rintis sejak saya SD. Oh, itu kurang lebihnya tentang diri saya. Kemudian untuk hobi saya, itu saya suka memasak dan juga minat saya tentunya minat uh, di bidang kuliner dan juga bisnis. Kenapa saya mengambil ekonomi pembangunan? Karena saya ingin membangun usaha saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini ekonomi pembangunan bukan hanya belajar tentang pembangunan Indonesia, tapi juga ada konsentrasi yaitu untuk pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Mengingat potensi Indonesia di tahun 2025 sampai 2045 itu akan mengalami bonus demografi. Terima kasih. Oke, baik, Samia. Boleh dipanggil Samia ya? Atau Nur atau Amalia nih? Samia, Kak. Samia, oke. Samia dari S1 Ekonomi Pembangunan tadi sudah menjelaskan alasan memilih program studinya ya. Pertanyaan selanjutnya, silahkan Anda jelaskan kenapa Anda memilih Universitas Tidar untuk melanjutkan studi S1. Eh, apa alasannya? Kenapa bukan di universitas yang lain yang sekiranya mungkin lebih bisa membantu Anda dalam memperdalam ilmu ekonomi pembangunan? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab kenapa saya memilih Universitas Tidar, karena menurut saya Universitas Tidar adalah satu PTN yang dekat dengan lokasi saya atau asal saya itu di Kabupaten Kebumen, dan kebetulan saya juga jadi bisa membantu orang tua saya berbisnis karena orang tua saya punya bisnis berdagang di pasar. Jadi, jikalau saya memiliki waktu luang, saya bisa membantu orang tua saya mengembangkan bisnisnya. Begitu, Kak. Selain itu juga di Universitas Tidar itu walaupun memang masih PTN kecil, prodi ekonomi pembangunan di Tidar juga merupakan prodi yang termasuk unggul. Akreditasinya paling bagus dari semua prodi di Universitas Tidar dan itu menjadi salah satu alasan saya kenapa mengambil di Universitas Tidar. Dan satu lagi bahwa di Untidar itu memiliki tagline unggul dalam kewirausahaan, Kak. Itu adalah salah satu minat saya kenapa saya tertarik di Universitas Tidar. Seperti itu, Kak. Oke, Samia, Anda sekarang posisinya sedang berada di semester 3 S1 jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian tadi Anda menjelaskan bahwa Anda cukup aktif ya di beberapa kegiatan seperti santunan anak yatim, marketing, sekolah pasar modal, kemudian juga Anda sudah memiliki bisnis, yang artinya Anda memiliki banyak sekali kegiatan. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa di semester 3 S1 itu perkuliahannya masih cukup lumayan padat, membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda bisa selesai tepat waktu dan bisa memiliki nilai akademik yang bagus, padahal di lain sisi Anda harus mengerjakan juga banyak kegiatan luar. Bagaimana strategi yang Anda siapkan? Baik, Kak, izin menjawab. Strategi yang saya siapkan, yang pasti saya sudah belajar manajemen waktu. Saya biasanya saya membuat to-do list. Kegiatan saya terdekat itu apa, lalu deadline yang terdekat itu mana. Nah, nanti itu akan saya kerjakan terlebih dahulu. Biasanya saya membagi waktunya itu, jikalau pagi sampai siang, itu nanti kuliah, lalu nanti sorenya saya bisa berorganisasi, dan juga sampai malam biasanya. Nah, nanti saya akan mereview lagi
malamnya itu materi-materi perkuliahan. Dan jikalau memang di organisasi tersebut akan ada kegiatan besar, maka saya akan mengutamakan di organisasi tersebut dahulu, tanpa mengesampingkan tugas di perkuliahan. Karena di perkuliahan itu saya sudah mengelis waktu-waktunya. Jadi insya Allah akan aman seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ketika nanti misalnya Anda dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang dimana Anda harus bekerja dan belajar di bawah tekanan dan stres, apa solusi yang Anda siapkan sehingga nanti perkuliahannya tetap berjalan dengan lancar dan selesai dengan tepat waktu? Baik, ini bekerja sesuai tekanan juga stres, ini yang sedang saya hadapi sepertinya saat ini, Kak. Jadi musim-musimnya liburan, tapi ternyata program kerja organisasi banyak dan juga dikejar, KRS, kemarin war juga. Nah, itu solusi yang saya lakukan yang pasti seperti tadi yang sudah awal saya jelaskan, saya akan mencatat terlebih dahulu jadwal-jadwal yang akan saya laksanakan ke depannya dan saya mencatat di hari ini saya harus melakukan apa. Nanti yang sudah saya lakukan akan saya checklist dan juga saya akan melakukan kegiatan berikutnya. Jadi insya Allah tidak akan terlewat dan walaupun saya terkena kayak ibaratnya under pressure seperti itu, Kak. Dan jikalau saya merasa bosan, itu biasanya saya akan melakukan, hobi saya. Misalkan saya suka mendengarkan musik, saya akan mendengarkan musik terlebih dahulu atau mungkin berhenti sejenak untuk mencari jajan yang enak karena, biasanya untuk mengembalikan mood saya itu saya mencari makanan yang enak, seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari berbagai kegiatan dan prestasi yang sudah kamu jelaskan ya tadi. Saya mau tahu apa kelebihan dan kekurangan kamu. Baik, izin menjawab, di sini saya akan menjelaskan kelebihan saya, itu saya memiliki jiwa provider yang tinggi, Kak. Dibuktikan dengan saya, banyak mengikuti organisasi dan juga komunitas, dan juga saya sering menjadi Master of Ceremony dan juga moderator dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Selain itu juga dalam kepanitiaan saya sering diamanahi menjadi si humas dan juga ketua panitia. Nah, di situ, saya lebih yakin bahwa jiwa provider yang tinggi itu dimiliki oleh saya. Lalu untuk kekurangannya, saya itu kadang orangnya tergesa-gesa dan juga terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, cara saya mengatasinya apa, saya kadang meminta teman saya untuk, lebih jikalau saya berlebihan meminta teman saya untuk mengingatkan saya dan juga yang pasti, sudah saya evaluasi, saya akan lebih mengendalikan diri saya, seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Saudara Samiah, tadi juga Anda sudah banyak sekali ya menyebutkan kegiatan, prestasi, dan saya melihat bahwa Anda cukup lumayan banyak prestasi ya pada saat eh, kuliah dan mulai bahkan tadi dijelaskan mulai dari SD ya sudah punya bisnis. Itu sesuatu yang cukup lumayan membanggakan dan jarang sekali ada yang berpikir ke arah bisnis ketika usianya masih semuda itu. Saya mau tahu motivasi kamu terbesar kamu apa ya? Kenapa sampai di masih jenjang SD itu sudah fokus ke arah sana? Apa sebenarnya yang tujuan besar dalam hidup kamu? Dan saya mau tahu juga, apa pengalaman yang paling membuat kamu banyak belajar selama kamu merintis bisnis dari SD tersebut? Baik, izin menjawab, Kak. Jadi kenapa saya sangat tertarik di dunia bisnis sejak, SD, karena saya termotivasi oleh ibu saya dan, saat itu ada orang yang di situ dia sebagai wirausaha, tapi orangnya itu setelannya santai, tapi ternyata dia beruang dan juga, pengalamannya itu luar biasa. Nah, di situ saya termotivasi, wah ternyata kerja itu nggak harus dikekang dan di situ saya lebih, keras lagi belajar lebih dalam tentang kewirausahaan, seperti itu, Kak. Dan, tadi pertanyaan terakhir apa, Kak? Mohon maaf lupa. Pertanyaan terakhir terkait pengalaman paling berharga yang membuat kamu menemukan banyak pembelajaran. Untuk pengalaman berharga saya menemukan banyak pembelajaran itu saat dulu saya SMK lomba digital marketing dan itu lomba terlama yang saya ikuti
selama mengikuti berbagai perlombaan. Itu lombanya selama hampir kurang lebih 2 bulan. Di situ saya mempraktekkan langsung bagaimana caranya digital marketing. Jadi di situ saya lebih ter-challenge, lebih dikupas lebih dalam lagi kemampuan kewirausahaan saya, dan itu juga berdampak pada diri saya, mengembangkan kemampuan diri saya dalam kewirausahaan. Dan dampaknya juga karena saya bekerja sama dengan UMKM yang saya ambil produknya itu menjadi lebih maju dari sebelumnya, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak pengalaman ya dalam bidang yang sudah dalam bidang jurusan yang kamu daftar sekarang yaitu di ekonomi pembangunan ya. Saya mau tahu apa yang kamu lihat di Indonesia, permasalahan apa yang kamu lihat di Indonesia saat ini, khususnya terkait dalam bidang ekonomi pembangunan dan kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan dari permasalahan yang kamu lihat tersebut? Baik, Kak, izin menjawab. Di sini permasalahan yang saya angkat kemarin sesuai dengan esai saya melihat potensi Indonesia. Indonesia itu sekarang atau 2025 sampai 2045 itu akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, tapi di sini itu usia produktifnya dikenal dengan Gen Z ya, Kak. Gen yang biasanya dikenal mentalnya lemah dan lain-lain. Dan juga saya mencari data itu berdasarkan data Badan Pusat Statistika bahwa penyandang disabilitas di Indonesia khususnya itu sekitar hanya berapa persen, kurang dari 10% Kak, itu mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Selebihnya pendidikannya kurang layak, Kak. Dan juga menurut data Badan Pendidikan Indonesia, itu hanya 30% penyandang disabilitas yang bisa bersekolah sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, itu menjadi salah satu minat saya melihat juga di lingkungan sekitar saya itu masih banyak penyandang disabilitas yang belum diperhatikan. Padahal mereka itu manusia pada umumnya seperti kita, tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti kita. Nah, itu kenapa alasan saya mengangkat isu tersebut, dan juga kebetulan saya mengambil prodi ekonomi pembangunan, di mana itu tidak hanya membangun suatu wilayah Indonesia, tapi juga kita harus menyamaratakan terutama pendidikan di Indonesia. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Tadi sempat disinggung ya bahwa itu adalah topik yang Anda tulis di dalam rencana kontribusi setelah menyelesaikan studi, betul? Betul sekali, Kak. Oke. Kira-kira selama proses kamu merealisasikan rencana karya hebat tersebut, apa kira-kira yang nantinya akan menjadi tantangan kamu dalam proses realisasinya ini? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan kamu siapkan? Baik, tantangan yang saya hadapi, yang pasti itu menemukan orang-orang yang tulus mau mengikuti kegiatan tersebut, Kak. Nah, lalu langkah apa yang saya hadapi? Yang akan saya atasi biasanya di dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan itu mereka akan mengadakan pengabdian masyarakat. Nah, di situ saya akan melakukan suatu bukti nyata terlebih dahulu untuk memberikan bagaimana ya, memberikan bukti pada mereka bahwa penyandang disabilitas itu cocok atau layak untuk diperhatikan. Nah, di situ nanti akan menarik minat mereka untuk bekerja sama dengan saya, yayasan saya yang ingin saya dirikan, yaitu Safafa Dreams. Nah, di situ nanti bisa bekerja sama dengan organisasi, dan organisasi tersebut mereka akan membuat pengabdian, dan juga nanti mereka mungkin akan tertarik secara individu dan bisa join di komunitas yang saya buat. Seperti itu, Kak. Oke, ketika nanti proses perealisasian karya hebat tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah kamu susun, apa yang menjadi plan selanjutnya? Baik, planning selanjutnya yang pasti saya akan meriset atau melihat, mengevaluasi kira-kira kendala saya apa saja selama melaksanakan atau merencanakan dari yang tadi saya rencanakan. Jika memang belum bisa, maka tugas saya adalah membuat sosialisasi terlebih dahulu bahwa tentang pentingnya untuk melindungi dan juga memberikan keadilan kepada penyandang disabilitas Indonesia. Mungkin bisa melalui berbagai kegiatan seminar ataupun di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada rencana berkolaborasi dalam realisasian karya hebat kamu? Jika ada, boleh disebutkan dan alasannya kenapa? Baik, yang pasti saya ingin ada rencana kolaborasi yang pasti
berencana dengan dinas ya Kak. Biasanya dinas itu kan mereka ada kegiatan mungkin CSR-nya atau yang lainnya. Nah, itu dan dinas itu nanti akan bekerja sama, terutama di dinas pendidikan. Nanti kita bisa mengirimkan surat bahwa kita pengen melaksanakan kegiatan ini. Lalu nanti akan ada komunikasi antara dinas dan juga pihak dari Safafa Dreams. Nah, nanti di situ akan kita ajak, kita tawarkan tujuan kegiatan kita itu seperti apa. Nah, setelah itu mungkin kalaupun tidak bisa, kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain. Pasti zaman-zaman sekarang itu banyak komunitas-komunitas peduli. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Samiyah memilih mendaftar beasiswa unggulan? Apa sebenarnya yang diharapkan? Baik, sini saya kenapa memilih beasiswa unggulan, karena dari namanya saja sudah unggulan, yang pasti, saingannya juga tidak main-main, dan di sini saya ingin men-challenging diri saya ingin membuktikan kepada orang-orang saya bahwa saya itu bisa berkuliah dengan beasiswa, saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi dan juga bisa mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kenapa saya memilih beasiswa unggulan? Karena ini adalah beasiswa yang luar biasa menurut saya, jadi tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu, tapi juga untuk orang-orang yang berprestasi. Jadi menurut saya privilege-nya akan lebih tinggi jika saya mendapatkan beasiswa unggulan seperti itu. Selain itu juga akan membantu diri saya dalam mengembangkan dalam mengembangkan prestasi saya dan juga pendidikan saya di perkuliahan. Mengingat beasiswa unggulan itu beasiswanya tidak hanya biaya perkuliahan, tapi juga ada biaya hidup dan biaya buku. Itu sangat membantu saya dalam melaksanakan kelancaran kuliah saya. Seperti itu. Terima kasih. Nanti ada misalnya sebenarnya kalau beasiswa unggulan, apa yang Anda lakukan untuk tetap melanjutkan? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa Anda berharap untuk mendapatkan privilege dari beasiswa unggulan, kemudian mendapatkan bantuan finansial. Nah, ketika misalnya belum di rezeki untuk diterima menjadi awardee, apa planning Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti setiap hal itu atau setiap rencana itu tidak pasti akan mendapatkan jadi keberhasilan. Nah, solusinya dari saya, jikalau saya memang belum rezekinya mendapatkan beasiswa unggulan, berarti kan memang belum persiapan saya belum matang ataupun memang saya belum pantas mendapatkan beasiswa unggulan tersebut, saya akan mencari beasiswa lain. Nah, kan ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa yang lainnya, mungkin saya akan mendaftarkan beasiswa tersebut. Ataupun jikalau tidak bisa, saya bisa mencari pekerjaan sampingan, misalkan part-time, ataupun bisa mengembangkan bisnis saya lebih besar lagi. Jadi bisa membackup biaya perkuliahan saya. Saya percaya bahwa semua hal pasti ada jalannya. Oke, pertanyaan saya, kalau Anda kan sudah punya banyak pengalaman ya di dalam bidang ekonomi pembangunan, bahkan sudah punya bisnis ya. Kenapa tidak mencari beasiswa yang fokusnya ke arah sana, misalnya pembiayaan untuk bisnis dan sebagainya? Dan menurut saya itu lebih cocok daripada beasiswa unggulan yang pembiayaannya itu lebih ke arah umum gitu. Baik, Kak, izin menjawab kenapa saya memilih beasiswa unggulan. Sebenarnya saya sudah tertarik beasiswa unggulan itu sejak saya SMK. Saya sudah menelusuri kira-kira beasiswa apa yang akan saya ambil dan ternyata beasiswa unggulan itu sangat menarik. Di situ saya ingin lebih privilege saya itu lebih meningkat karena di situ saingannya lebih berat, Kak. Karena di beasiswa unggulan itu mereka bersaing dengan orang-orang berprestasi satu Indonesia. Jadi itu lebih menantang diri saya bahwa saya harus membuktikan saya itu bisa gitu, Kak. Dan kenapa saya tidak memilih yang lebih beranah kewirausahaan? Karena tujuan mendapatkan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan pendidikan saya. Jadi saya lebih memilih beasiswa unggulan. Dan untuk mengembangkan kewirausahaan saya, mungkin saya bisa mengikuti program lain di kampus Merdeka seperti ada program P2MW dan juga ada PKMK dan juga masih banyak lagi program kewirausahaan, Kak, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya terkait rencana studi Anda selama di S1 mulai dari tadi di S3 apa semester 3 ya sekarang ya? Ya, bagaimana rencana studi Anda di semester selanjutnya sampai nanti lulus di S1?
Baik Kak, izin menjawab rencana studi saya. Yang pasti di semester 3 ini, saya akan menyelesaikan tugas organisasi saya, itu saya sudah mengampu 2 organisasi. Kemudian nanti di semester 4 saya akan mengambil beberapa mata kuliah semester atas agar terselesaikan mata kuliah saya. Lalu saya juga akan mendaftar asistensi dosen agar lebih menambah pengalaman saya tentang pendidikan. Kemudian nanti di semester 5-nya saya akan melepas organisasi saya dan saya akan mengikuti MBKM, Kak. Saya ingin magang melalui programnya Kementerian Pendidikan. Nah, nanti di semester 6-nya saya akan fokus pada konsentrasi yang akan saya ambil, yaitu konsentrasi di pembangunan bisnis. Kemudian nanti di semester 7-nya saya akan memberhentikan semua organisasi yang saya ikuti dan saya akan fokus pada skripsi dan juga tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Selain itu juga yang pasti semester 7 saya juga masih ingin mencoba asistensi dosen. Dan untuk semester 7 juga saya akan mulai membuat skripsi saya, menyusun judul skripsi saya sehingga nanti di semester 8 itu sudah banyak tersusun dan bisa lulus lebih cepat. Terima kasih. Anda sudah punya rencana topik penelitian? Untuk rencana topik penelitian saya yang saya udah ada. Kalau rencana dari saya itu adalah tentang pengembangan kreativitas disabilitas yang ada di Kabupaten Magelang, Kak. Kenapa Anda tertarik ingin mengambil topik penelitiannya ke arah disabilitas, sedangkan disabilitas itu ada ranah khususnya atau jurusan khususnya, misalnya teman-teman di jurusan psikologi dan sebagainya. Sedangkan Anda jurusan ekonomi pembangunan. Baik, saya kenapa mengambil itu? Karena tadi sesuai dengan perhatian saya yang ada di lingkungan sekitar Magelang ini, ternyata disabilitas kurang diperdulikan dan kemudian saya pernah melihat itu di sana ada disabilitas yang memang mereka punya kelebihan tersendiri dan punya kreativitas yang luar biasa. Nah, di situ saya tergugah untuk melakukan penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana definisi kesuksesan menurut Samia? Baik, definisi kesuksesan bagi saya adalah ketika saya berhasil membuat diri saya bangga dan juga terutama di lingkungan sekitar saya itu merasakan manfaat akan adanya diri saya. Dan itu adalah merupakan kunci kesuksesan bagi saya. Untuk menutup sesi wawancara kita pada sore hari ini, silakan untuk menyampaikan closing statement dan pertanyaan jika ada. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya adalah resiko yang paling berat ketika orang yang tidak mau menerima resiko. Dan itu menjadi suatu visi misi dari saya untuk lebih maju dan mendaftarkan beasiswa unggulan ini. Dan saya berharap dengan kontribusi saya sampai titik ini, saya bisa mendapatkan beasiswa unggulan dan membantu pendidikan saya lebih baik lagi. Terima kasih, Kak. Oke, cukup sekian interview beasiswa unggulan sore hari ini. Terima kasih, Saudara Samia Nur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk meninggalkan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Kak. sudah selesai. Bagaimana perasaan Anda, Saudara Samia? Bagaimana rasanya? Kayaknya semua pertanyaan dibabat habis deh sama Samia. Adakah tadi pertanyaan yang di luar ekspektasi yang membuat Samia terkejut misalnya? Nggak ada ya? Biasa aja semuanya kah? Belum. Ini nggak bisa open. Nggak bisa gini ya? Sebentar. Oke, silakan. Sudah bisa. Kok jangan Oke, di-mute Kak. ya? Lagi-lagi banyak out of the topic. Banyak ya? Saya ya panas sekali nih rasanya. Kok bisa panas sih? Kenapa bisa panas? Apa yang out of the box? Out of the topic. Sebenarnya nggak out of topic sih, saya aja yang belum mempersiapkan sampai sejauh itu. Jadi saya Nah, merasanya itu out of dia. topic itu. Dan Oke. pengalaman saya ada trauma sebenarnya Kak. Kemarin itu saya habis hampir lolos beasiswa, tapi gagal diwawancara karena ini kurang percaya diri saat memaparkan.
Seperti itu sih, Kak. Iya, oke. Itu hal yang jelas dan pasti ya, teman-teman. Saya tadi sudah menyebutkan di awal bahwa kalian sendiri yang paling berada tonggak terdepan untuk memperjuangkan diri kalian sendiri. Walaupun kalian ikut mentoring ini, wawancara ini, seminar ini, tapi kalau kalian tidak belajar, ya tidak akan bisa. Gitu. Jadi memang butuh simulasi. Simulasi itu jangan hanya mengandalkan you asal, tapi juga cari teman, minta tolong ke guru, minta tolong ke dosen, minta tolong ke teman sebaya. Karena bisa jadi yang interview itu teman sebaya, yang interview itu adalah bapak dosen. Jadi akan lebih bagus kalau kalian mendapatkan simulasi dari orang, bukan orang tua ya, orang tua langsung. Karena vibes-nya itu akan beda. Dilihat wajahnya aja, serius misalnya alasan Anda itu saya beda kan saya ketika saya yang sudah senyum misalnya itu saya langsung lari psikologis jadi cobalah cari satu dua orang yang bisa kalian temani untuk simulasi gitu ya saya sangat menyarankan itu. Oke, karena sayang sekali ya, kalian sudah berjuang dari administrasi, kalian sudah kontak-kontak mengurus sana kemari, tapi kalian gagal di sini, ingat loh, kalian adalah orang-orang yang terpilih dan banyak sekali pendaftar yang ingin berada di posisi kalian. Dan wawancara itu cuma satu kali, makanya persiapkan dengan baik. Oke, kita masuk di sesi pemberian feedback untuk Sania. Saya membagi dua pemberian feedback pada sore hari ini. Eh, saya akan saya akan jelaskan dari penampilan, kemudian dari substansi atau isi dari jawaban saya tadi. Oke, kita mulai dari segi penampilan. Dari segi penampilan, nanti untuk posisi teman-teman ya, saya menyarankan posisinya seperti ini. Jadi kelihatan pundaknya, kemudian setengah badan. Jadi ketika kalian menjelaskan, itu bisa menggunakan body language. Itu bisa menggunakan postur, itu bisa menggunakan hal-hal yang bisa membantu kalian dalam menekankan poin-poin penting. Karena beda ketika wajah saja yang terlihat seperti ini dengan seperti ini. Nah, ini akan lebih terlihat profesional dan lebih terlihat bagus lah jika menggunakan beberapa gaya yang dibutuhkan untuk menekankan hal-hal tertentu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan jaringannya tidak pastinya jaringannya stabil ya, karena ketika kalian out dari Zoom misalnya, dan itu tidak bisa masuk lagi ya, itu kesalahan kalian, tidak akan ada pengulangan. Ketika kalian putus-putus suaranya, tidak akan ada pengulangan. Waktunya cuma 20 menit, waktu 20 menit habis, sudah selesai, tidak ada lagi. Jadi saya sangat menyarankan kalian menggunakan satu jaringan jaringan cadangan. Saya kemarin menggunakan dua HP. Jadi HP satu itu dipakai untuk hotspot. Kemudian saya daftar lagi kartu yang satunya untuk kuota satu hari aja ya buat jaga-jaga misalnya. Jadi ketika jaringan yang satunya bermasalah, kita ada backup plan untuk jaringan. Karena nanti akan diminta di dalam satu ruangan, tidak ada orang, hanya kalian saja dengan laptop. Jadi tidak bisa minta tolong. Kemudian di bagian latihan lagi, saya tadi, begini, saya beberapa kali menyebutkan ini ya, kalian adalah orang-orang terpilih yang bisa masuk dalam sesi interview. Artinya, kalian harus menunjukkan bahwa kalian betul-betul antusias dan semangat berada di tahap ini. Kalian mau menunjukkan bahwa kalian betul-betul menanti untuk diundang interview beasiswa unggulan. Bagaimana cara memperlihatkan bahwa kita semangat dan antusias, Kak Yuna? Nah, caranya adalah kalian ketika baru masuk Zoom, pastikan langsung tersenyum. Ketika kalian pertama kali membuka video, langsung pasang senyum terbaiknya, senyum termanisnya, seperti Samia tadi. Langsung senyum pokoknya di awal. Kenapa? Karena penting kita untuk membangun mood. Kalau misalnya besok teman-teman dapat jadwal di siang hari misalnya, wawancaranya sudah menghadapi banyak orang, sudah lapar, sudah ngantuk, sudah capek, moodnya sudah berkurang. Kalian masuk dengan wajah yang tegang, ya pasti secara logika yang melihat juga akan tidak mood jadinya, ya kan? Sementara yang memegang kendali kalian lolos atau tidak itu adalah orang yang akan kalian hadapi pada saat interview. Jadi sebisa mungkin kalian memanfaatkan waktu untuk memberikan kesan terbaik, memberikan kesan positif kepada orang tersebut, memperlihatkan bahwa kalian memang antusias dan semangat. Nah,
Ada lagi satu momen kalian bisa memberikan pesan tersebut adalah ketika kalian pertama kali berbicara. Kalian ketika pertama kali berbicara, silahkan menggunakan smiling voice. Sebenarnya tidak perlu untuk smiling voice dari awal sampai akhir ya, karena perlu juga ya smiling voice. Ketika kalian menjelaskan hal-hal yang tidak selamanya kalian diminta untuk smiling voice, karena capek juga ya, agak pegal kalau misalnya dari awal sampai akhir kalian harus smiling voice. Tapi ketika kalian menjelaskan hal-hal yang itu sifatnya positif, itu sifatnya kontribusi dan sebagainya, itu sifatnya gebrakan kalian, silakan menggunakan smiling voice, silakan menggunakan mimik, ekspresi dan sebagainya. Karena itu sangat membantu untuk membangun mood. Kalau pewawancaranya enak dan suka sama kalian, ya otomatis kalian akan diberikan kesempatan untuk menjadi worthy. Jadi silahkan melakukan pendekatan emosional. Kemudian ada juga orang yang kadang saya temui ya, ketika menjelaskan atau ketika wawancara itu terlihat seperti presentasi. Ingat ya teman-teman, presentasi dan wawancara itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ketika presentasi kita tidak perlu untuk terlalu membangun eh, terlalu membangun hubungan dengan orang-orang karena presentasi biasanya ke banyak orang. Tetapi ketika interview, itu interview memang butuh informasi tentang kita, mulai dari prestasi kita, dari kepribadian kita. Makanya kita perlu menghilangkan apa ya? Menghilangkan pembatas. Jadi perlihatkan bahwa kalian adalah orang yang semangat, perlihatkan bahwa kalian adalah orang yang antusias dan memiliki vibe positif. Saya kasih contoh. Misalnya nih, saya sih gue contoh ya. Saya istri memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yusnalia Kadir. Bisa dipanggil Yuna. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi, itu seperti ini. Misalnya ya. Oke, coba perkenalkan diri kau. Coba Samia deh yang jadi interview. Suruh saya perkenalan diri, Ibu Samia. Samia nggak usah oh, oh ya boleh dari Kak Pram deh kalau gitu ya. Silakan Kak Pram. Ya, halo. Selamat datang di interview beasiswa unggulan. Silakan untuk perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu serta interview beasiswa unggulan di tahun 2024. Sebenarnya saya sedikit gugup ya, tapi saya juga sangat semangat sekali dan sangat menunggu lagi. Kenalkan, nama saya Yusna Kadir, boleh dipanggil Yuna. Saya sekarang sedang berada di semester 3, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, saya merupakan lulusan dari Universitas Negeri Makassar pada jurusan yang sama, yaitu Pendidikan Matematika, dan pada saat S1, saya banyak berkontribusi pada bidang penelitian yang dibuktikan dengan beberapa publikasi yang saya lakukan bersama dengan dosen. Selain itu, Bapak, saya juga aktif dalam kegiatan penyaluran informasi terkait beasiswa unggulan karena saya menjabat sebagai Ketua Aliansi Beasiswa Unggulan Polri Moda. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu contohnya teman-teman. Semoga bisa dilihat perbedaannya ya antara perkenalan atau cara membangun mood yang baik. Jadi tidak terlalu tegang, tapi juga tidak santai, memperlihatkan antusias, senyum, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke beberapa. Oh ya, saya langsung masuk ya ke penjelasan terkait jawaban Samia tadi. Kita mulai dari pengenalan. Ini kita agak cepat ya, waktunya udah mau habis. Eh, kita mulai dari pengenalan. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk memilih 2 atau 3 prestasi kontribusi yang ditonjolkan dan itu disampaikan. Tadi Samia ada banyak ya. Kalau ada banyak itu bisa jadi pertanyaannya akan ke situ. Jadi nggak apa-apa kalau banyak juga nggak apa-apa sih. Selama kalian bisa menjelaskan itu dengan baik. Tapi saran saya silahkan pilih prestasi yang itu memiliki dampak yang besar sehingga nanti ketika ditanya di cross check kalian bisa menjawab itu dengan leluasa dan menjelaskan bahwa ya saya punya banyak kontribusi dan itu memang bermanfaat ke orang banyak gitu. Kemudian
Tadi saya juga menanyakan ke Samia alasan memilih universitas. Nah, alasannya tadi Samia menjawab dengan apa ya, dengan alasan yang real ya, yaitu ingin juga menjalankan bisnisnya. Itu boleh saja karena itu adalah jawaban yang betul-betul real ya, ya, sesuai dengan kondisi. Tapi kalau teman-teman tidak seperti kondisi Samia, boleh menjawab dengan menyebutkan bahwa universitas kalian prodinya unggul atau A, kemudian dari segi fasilitas juga boleh. Jadi misalnya fasilitas di univ kalian itu mendukung kalian untuk cepat selesai misalnya. Kemudian untuk teman-teman S2 dan S3, usahakan kalian sudah meriset jurusan dan univ kalian itu dosen-dosennya kebanyakan meneliti ke arah mana sehingga nanti kalian bisa menjawab seperti ini. Saya juga telah meriset bahwa di jurusan misalnya Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta banyak dosennya yang meneliti terkait terkait STEAM misalnya, terkait STEAM. Dan STEAM adalah salah satu topik yang rencana akan saya angkat dalam penelitian tesis, sehingga itu akan membantu saya untuk belajar memperdalam ilmu yang saya butuhkan misalnya. Jadi teman-teman yang S2, S3, usahakan sudah riset. Kalau perlu sebutkan nama dosen juga, itu oke sih ya, nggak apa-apa kayaknya sebutkan nama dosen. Misalnya, contohnya Bapak bla 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 bla. Saya sudah melihat riset-riset beliau banyak condong ke arah sini dan saya berencana untuk menjadikan beliau sebagai calon promotor saya atau calon dosen pendamping saya. Boleh seperti itu. Kemudian, alasan selanjutnya terkait alasan memilih universitas. Tadi, alasan memilih universitas yang tadi ya. Selanjutnya, alasan memilih prodi. Nah, tadi penjelasan Samia sebenarnya udah bagus ya, karena udah menyebutkan alasannya, tapi alasan Samia itu lebih ke internal atau diri Samia sendiri, karena ingin mengembangkan apa namanya usahanya ya kan. Nah, saran saya kalau kalian ditanya terkait alasan memilih universitas itu jawabannya diawali dengan apa yang kalian lihat, permasalahan apa yang kalian lihat di Indonesia. Jadi diawali dengan data. Misalnya saya kasih contoh, teman-teman yang berasal dari jurusan lingkungan misalnya. Apa alasan kamu memilih jurusan lingkungan? Misalnya, jawabannya bisa seperti ini. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun dengan persentase pengelolaan sekian-sekian-sekian. Dan itu menyebabkan dampak yang buruk bagi Indonesia dan menjadi permasalahan yang sangat urgent dan perlu diperhatikan di Indonesia. Sehingga saya berencana untuk memberikan kontribusi dan memberikan uh, saya berencana untuk memberikan kontribusi baik di bidang tersebut sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan studi pada jurusan lingkungan karena saya ingin memperdalam ilmu bla 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 bla. Jadi berangkat dari contoh kasus dulu apa yang ada di Indonesia kemudian itu yang menjadi alasan kamu memilih jurusan tersebut karena kalau seperti itu akan terlihat bahwa kamu ada alasan yang kuat. Kamu punya visi misi yang besar untuk berkontribusi di Indonesia. Jawaban Samia sudah bagus, tapi itu lebih ke internal. Nah, saya menyarankan untuk mengambil alasan yang dampaknya besar gitu. Memperlihatkan kamu orang yang ingin selalu berkontribusi. Kemudian, terkait strategi manajemen waktu. Nah, tadi Samia sudah bagus menjawab karena langsung memberikan contoh kasus ya, bahkan memberikan contoh kasus dan menceritakan. Jadi itu sudah oke. Manajemen stres itu juga sudah oke, sudah ada langsung contohnya, kelebihan dan kekurangan juga sudah oke, sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian pertanyaan, nah ini yang perlu kalian perhatikan ya. Ketika wawancara, ada tipe pewawancara yang langsung menanyakan pertanyaan 3 sampai 4. Kalau saya tadi kebanyakan rata-rata pertanyaannya satu persatu. Hanya ada tadi beberapa pertanyaan kesannya yang langsung dua pertanyaan atau 3. Kadang ada pewawancara yang langsung menanyakan banyak pertanyaan sekaligus. Nah, di situ kalian harus fokus untuk mendengarkan apa saja yang ditanyakan. Karena jangan sampai kayak Samia tadi, mohon maaf bisa diulang pertanyaannya, hindari hal seperti itu ya. Jadi itu memperlihatkan kamu tidak fokus. Nah, jadi harus fokus. Caranya adalah, tips triknya adalah catat kata kunci. Jadi misalnya pertanyaan satu 2 3 panjang penjelasannya, tapi pasti ada kata kunci di dalamnya. Catat kata kuncinya, kemudian jawab berdasarkan kata kunci yang kamu catat. Karena bisa jadi ada pewawancara yang menanyakan sampai 5 pertanyaan bahkan. Ingat aja kata kuncinya apa. Kemudian selanjutnya
permasalahan Indonesia. Nah, kalau kalian diminta untuk menjelaskan sesuatu atau menyampaikan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan, selalu sebutkan data. Mulai dari sekarang, Samia dan teman-teman yang lain siapkan data, karena jawaban yang ilmiah dan ada data itu akan jauh lebih bagus. Kemudian, plan selanjutnya tadi sudah oke, stakeholder. Jadi, siapkan rencana karya hebatnya akan berkolaborasi dengan siapa. Stakeholdernya kira-kira siapa. Bisa jadi akan ditanyakan. Alasan memilih BU. Nanti alasan memilih BU, jawaban Samia tadi ada beberapa yang perlu dihapus ya Samia, jangan diambil. Karena itu mengarahkan, memperlihatkan bahwa kamu internal. Alasannya internal, kayak kamu hanya memikirkan diri sendiri misalnya. Jadi, misalnya tadi terkait privilege, kamu juga menyebutkan saya ingin mendapatkan BU agar mendapatkan privilege. Saya tahu mungkin niat kamu maksudnya adalah kamu bisa lebih berprestasi ketika mendapatkan BU, tapi mungkin kalimatnya yang salah gitu. Kalimatnya yang perlu diubah karena itu bisa jadi multi multi definisinya bisa kemana-mana gitu ketika mendengar jawaban seperti itu. Itu juga tadi ada yang bilang saingan lebih berat ya kalau BU. Padahal kan kita nggak tahu ya di beasiswa yang lain kan juga bisa jadi saingannya berat dan banyak gitu. Nah, jadi untuk alasan memilih BU, teman-teman boleh menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, karena univ kalian berada di dalam list perguruan tinggi BU, jadi kalian bisa daftar. Kemudian, visi misi beasiswa unggulan sejalan dengan visi misi kalian. Apa visi misinya? Yaitu meningkatkan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Samia ingin juga seperti itu, tapi di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, jadi ketika nanti diberikan kesempatan untuk menjadi awardee, Samia akan berkontribusi di bidang itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah pembiayaan yang ditawarkan atau yang diberikan oleh desa unggulan sesuai dengan apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan, yaitu biaya buku, UKT, dan biaya hidup. Itu cukup sih 3 itu kalau ditanya alasan memilih BI. Jadi alasannya itu lebih ke kontribusi. Semua alasan ya, pikirkan alasannya itu nyambung ke kontribusi, alasan itu nyambung ke dampak. Kemudian, planning BU tidak lolos. Kalau planning BU-nya tidak lolos, usahakan jangan menjawab, tentunya saya akan sedih misalnya. Tidak usah, perlihatkan saja kamu orangnya yang sudah paham bahwa ketika mendaftar selalu akan ada dua peluang. Jadi, lolos dan tidak lolos. Itu benar sukses. Dan kamu adalah orang yang paham konsekuensi dari situ. Kamu orangnya sportif. Kamu sudah tahu pasti peluangnya akan ada 2, yaitu gagal atau berhasil. Nah, ketika kamu gagal, ya itu oke, nggak masalah. Dan itu bukan menjadikan kamu sedih misalnya dan sebagainya. Jadi contoh jawabannya, jelaskan bahwa, tadi Samia sudah bagus yang menjelaskan bahwa saya paham bahwa ketika kita mendaftar sesuatu atau ingin merencanakan sesuatu, peluangnya selalu ada 2, yaitu gagal atau berhasil. Ketika saya gagal, saya akan selalu berusaha untuk kembali mencari peluang yang lain dan sebagainya. Ketika berhasil, ya tentunya akan memberikan kontribusi yang banyak. Jadi jawabannya boleh seperti itu. Kemudian rencana studi. Rencana studinya boleh dijelaskan per semester. Jadi semester 1, 2, 3 kamu mau ngapain dan seterusnya. Kemudian tambahkan target kamu akan selesai di bulan dan tahun berapa. Karena itu bisa diprediksi. Kemudian terakhir, terkait pertanyaan tentang penelitian. Nah, tadi Samia agak masuk lubang ya jawabannya karena alasan pertama itu disabilitas. Padahal ya itu kalau saya mau berdalam, saya mau kejar-kejar itu bisa jadi kamu bisa nanti kalau dikejar-kejar di bagian situ, itu ada salah. Fokusnya kan kalau bisnis ya bisnis aja, kalau disabilitas ada juga jurusan khususnya. Jadi nanti boleh diperbaiki jawabannya. Oke, secara keseluruhan mungkin itu saja teman-teman. Sekarang udah azan ya, mohon maaf banget ini. Saya berharap teman-teman bisa paham dan mendapatkan poin-poin penting dari simulasi kita pada sore hari ini. Oke, jadi karena waktunya sudah habis ya, mohon maaf, kita tidak bisa membuka sesi pertanyaan dulu. Tanya nanti di-keep saja. Em, apa namanya? Pertanyaannya di-keep saja. Nanti ditanyakan di mentornya masing-masing atau boleh ke grupnya langsung. Intinya, poin yang kalian dapat pada sore hari ini itu dimaksimalkan, kemudian latihan sehingga nanti pada saat simulasi bersama kakak mentor kalian bisa memberikan yang terbaik sehingga nanti apa namanya masukannya itu bisa lebih mendalam lagi. Oke, bisa?
Kasih jempol dulu yang sepakat. Saya mau lihat semua jempol, mana jempolnya? Oke, sambil jempol-jempol yang belum open kamera, ayo open kamera kita dokumentasi dulu. Saya mau kalian meramaikan eh, postingan Instagram ya. Habis ini kita posting-posting, tag-tag aku, tag-tag yuk Asa, nanti aku repost. Saya mau melihat antusias kalian dong, biar saya juga semangat. Tahu nggak, teman-teman Yuk Asa itu interview kalian dari 7.30 pagi sampai jam 11 malam. Bayangkan tidak ada istirahat. Saya sebenarnya sudah serak ya teman-teman dari tadi pagi. Tapi karena melihat antusias kalian, saya jadi semangat lagi. Nah, makanya saya juga mau dukungan dari kalian. Jika diminta untuk posting, silahkan posting ya. Tag Yuk Asa, tag saya, dan sebagainya. Oke, dari Kak Pram mungkin boleh bantu untuk komunikasi ya. Keren banget Kak, gas ambil kelas eksklusif. Waduh, kalau kalian banyak mengambil kelas eksklusif, nanti saya padat jadwal dong. Gak apa sih, kalau mau gas aja. Oke, saya screenshot ya teman-teman semuanya untuk sesi hari ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi dong yang untuk on cam kita seperti ini. Jadi ini adalah kita meluncur menjadi awardee. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke, thank you banget Kak Yuna untuk sesi hari ini. Sampai ketemu di sesi hari Sabtu. Semuanya kita ada sesi klasikal kedua hari Sabtu. Jangan ketinggalan dan jangan lupa juga untuk tonton ulang rekamannya karena udah terlalu banyak ya kayaknya materinya. Jadi bingung Anda mau mencatat yang mana kan. Nah, terus buset itu rame amat Lailatul Mubarakah ya luar biasa. Keren. Oke, terus jangan lupa juga guys untuk kelas masing-masing dicek lagi jadwal kalian dari besok pagi sampai nanti malam atau dari malam ini. Itu aja dari kami. Thank you very much. Jangan lupa untuk akses segala fasilitas yang udah kami kasih, dimanfaati dengan baik dan jangan lupa untuk ditonton. See you tomorrow. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ditunggu rekamannya ya. Semangat. Semangat guys.